Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran mengenai performance management berbasis KPI. Bagian dari program corporate e-learning, masih dengan saya Yudhya Antariksa ya. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas mengenai contoh tabel KPI untuk seorang karyawan ya. Bisa Anda lihat lagi di slide nomor 12 ya, silahkan ditampilkan slide 12. Di dalam slide 12 itu Anda bisa melihat sampel komponen KPI untuk seorang HR manager ya, lengkap mulai dari area kinerja utama, KPI-nya, bobot, target. Ini yang nanti kita tulis itu sampai kolom target di awal Januari sudah siap. Kemudian nanti baru di akhir tahun ditulis skornya, realisasinya, kemudian dibikin skornya. Kemarin dalam video sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara menghitung skor, dan kemudian skor akhirnya. Skor akhir itu sekali lagi skor kali bobot. Ya. Skor akhir itu skor kali bobot. Sementara skor itu cara ngitungnya seperti yang sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Kalau targetnya normal itu realisasi bagi target kali 100. Tapi kalau targetnya negatif atau minimize, makin kecil angkanya makin bagus. Seperti jumlah komplain, jumlah kerusakan barang, dan seterusnya, itu cara ngitungnya dibalik. Yakni target bagi realisasi kali 100. Sementara untuk target-target yang angkanya targetnya zero, ya misalnya zero komplain, zero defect, maka cara ngitungnya Anda menyusun terlebih dahulu skala normanya. Norma skala untuk pencapaian. Misalnya kalau zero komplain nilainya 100. Kalau komplainnya ada 1 nilainya jadi 90. Kalau komplainnya ada 2 nilainya 80, dan seterusnya. Itu Anda define sendiri, sesuai kesepakatan dengan manajemen. Nah, di layar Anda bisa melihat itu contohnya lengkap ya, kemudian dihitung skornya berapa, kemudian skor akhirnya berapa, sehingga ketemulah nilainya 92,19. Jadi inilah angka terakhir dari seorang HR manager ya, KPI-nya 92,19. Nah, harapan saya Anda menyusun KPI seperti ini untuk semua jabatan. Ya, bukan hanya untuk manajer ya, tapi juga untuk asisten manajer, untuk supervisor, atau bahkan untuk staff. Dalam video sebelumnya saya sudah menceritakan bahwa untuk KPI untuk staff mungkin antara 5 sampai 6 gitu ya. Kalau ini kan KPI-nya kebetulan ada 8. Ya, kalau manajer antara 8 sampai 10 gitu ya. Nah, inilah namanya komponen pertama dari performance appraisal, namanya KPI. Sekali lagi ini di banyak perusahaan belum banyak yang punya KPI. Ya, padahal KPI itu penting karena seperti yang Anda lihat semuanya terukur. Ya. Kalau Anda mau mendapatkan contoh-contoh KPI yang lebih lengkap, Anda bisa googling ya, tabel KPI Yudhya Antariksa. Saya sudah bikin tabel KPI untuk semua posisi di dalam perusahaan ya, dari staff, supervisor, manajer, sampai direktur bahkan. Itu ada di website saya. Anda cukup di googling aja namanya ya. Tabel KPI karangan Yudhya Antariksa. Nanti ketemu muncul tabel KPI yang saya bikin. Oke, itu komponen pertama ya teman-teman, sekali lagi ya, KPI itu komponen yang paling penting. Nah, di slide berikutnya, di slide 13 ini Anda bisa lihat komponen kedua, namanya kompetensi atau perilaku atau kecakapan. Ya. Nah, seperti yang Anda lihat, di dalam contoh ini saya ngasih ilustrasinya ada 5 komponen kompetensi yang harus dinilai. Ya. Anda bisa besarkan nanti ya slide-nya ya. Yakni misalnya quality orientation ya, mutu kerja, kemudian kemampuan untuk memecahkan masalah, problem solving skills, yang ketiga kecakapan untuk melakukan perencanaan atau planning, kemudian keempat kecakapan untuk membangun kolaborasi atau kerjasama tim, dan yang terakhir self learning capacity ya, kemampuan untuk belajar meningkatkan diri sendiri, itu penting sekali itu. Jadi ini di dalam ilustrasi ini saya hanya ngasih contoh 5 kompetensi yang akan dinilai. Saran saya, kalau misalnya Anda mau menambahkan itu jangan terlalu banyak.
maksimal mungkin 10 gitu ya. Saran saya mungkin cukup 7. Kenapa? Karena penelitian menunjukkan kalau Anda bikin kompetensi atau perilakunya terlalu banyak sampai 15, bahkan saya pernah lihat sampai 20, itu nggak ada dampaknya. Nanti atasannya menilainya sembarangan, terlalu sembarangan karena terlalu banyak. Bayangkan kalau dia misalnya punya 10 anak buah, masing-masing anak buah punya 20 kompetensi yang harus dinilai. Itu kan melelahkan. Lama-lama dia ngisinya ini aja, disamakan semua nilainya 3 semua gitu ya. Central tendency error. Saran saya antara 5 sampai 8 lah ya, makanya saya ngasih contoh hanya 5. Dan yang paling penting saja, ini kan saya menganggap dari 5 dimensi ini, menurut saya kalaupun misalnya nanti Anda mau adopsi, yang paling penting itu sebenarnya kualitas kerja itu penting ya menurut saya. Nomor 1, nomor 2 sangat penting ya, kemampuan memecahkan masalah. Kemudian yang nomor 3 mungkin tidak semua orang perlu ya, planning itu hanya untuk atasan misalnya. Sama learning capacity itu penting. Kalau seorang atasan mungkin bisa ditambahkan komponen leadership. Ya, di sini belum ada leadership. Ya. Anyway, saya membayangkan di banyak perusahaan sudah punya yang namanya aspek kompetensi ini. Selama ini ketika mereka bicara performance appraisal, ya mereka menilainya dengan cara seperti ini ya. Skala 1 sampai 5. 1 itu sangat jelek atau unacceptable. 3 itu cukup. Ya, 3 itu average. Kemudian 5 itu outstanding atau extraordinary atau istimewa gitu. Jadi kalau bisa betul-betul orang yang excellent, yang super excellent dapat nilai 5. Jadi skalanya sekali lagi 1 sampai 5. Nah, yang menilai siapa? Yang menilai atasannya. Ya. Ada beberapa perusahaan yang kemudian pakai 360 degree ya, 360 derajat. Maksudnya, misalnya Anda karyawan nih, dinilai oleh atasannya, kemudian oleh 2 orang rekan kerjanya, sama 1 orang bawahannya. Kalau Anda punya bawahan misalnya supervisor, yang menilai manajernya, atasannya 2 rekan supervisornya, kemudian anak buah supervisornya mungkin 1 dipilih. Kalau misalnya staff yang menilai ya atasannya, kemudian 2 orang rekannya, atau 1 orang rekannya. Dan kemudian dirinya sendiri juga menilai. Jadi misalnya saya seorang supervisor, dinilai oleh manajer saya, atasan saya, kemudian 2 orang rekan supervisor saya, kemudian anak buah saya, dan saya sendiri, menilai diri saya sendiri. Itu namanya 360 degree. Itu menurut pengalaman cukup ribet ya, karena Anda harus mengumpulkan penilaian 1 orang itu sampai 4 sumber, bayangkan. Kalau misalnya ada 20 supervisor, itu kan Anda bisa dapat kertasnya banyak, apalagi kalau masih pakai kertas ya. Itu annoying menurut saya. Anda bisa menilai 360 degree kalau punya aplikasi ya. Punya aplikasi jadi menghitung sendiri, itu simple. Tapi even so menurut saya, kadang-kadang rekan kerjanya itu penilaiannya tidak objektif ya. Jadi sudah ada penelitian nih teman-teman, bahwa penilaian yang paling objektif itu ternyata tetap dari atasan. Ya. Jadi kalau ada orang suka bilang atasan saya tidak objektif, Pak, dia atasan saya like and dislike, itu tidak sepenuhnya benar. Itu hanya pengalaman pribadi Anda. Kalau dinilai dengan jutaan data dibandingkan dari jutaan responden, itu penilaian atasan itu tetap paling objektif dibanding penilaian diri sendiri. Yang paling tidak objektif itu diri sendiri, teman-teman. Jadi kalau Anda disuruh menilai diri Anda sendiri, itu paling tidak objektif hasilnya. Anda terlalu membesar-besarkan kemampuan Anda. Sementara kalau rekan kerja itu kadang-kadang nggak enak, dia teman gitu ya. Karena sesama teman dia nilainya ya cenderung bagus semua. Anak buah kadang-kadang takut mau ngasih nilai jelek ke atasannya, sehingga dia nilainya juga cenderung baik. Jadi menurut saya manfaat dari 360 degree itu tidak besar dibanding keribetannya. Jadi sudah ribet, tapi manfaatnya tidak begitu tinggi, jadi tidak worth it istilahnya. Tidak worth it menurut saya. Sehingga saya selalu menyarankan kalau penilaian untuk aspek kompetensi itu atau perilaku cukup atasan saja, satu orang saja. Simple dan selama ini sudah dilakukan juga. Ya. Nah, kalau mau meningkatkan objektivitas atasan, misalnya mungkin HRD ngasih
panduan atau nanti melakukan verifikasi. Jadi tidak perlu semua orang dinilai oleh bawahan sama rekan kerjanya, nggak perlu atasannya semua nanti diverifikasi sama HRD. Kalau misalnya atasannya menilainya cenderung baik semua, ya HRD berhak melakukan klarifikasi. Dipanggil atasannya, kenapa Anda menilai si anak ini kok 5 semua, sementara yang satunya lagi hanya 3. Klarifikasi gitu ya. Random lah, sampling random, Anda panggil atasannya, kenapa penilaiannya kok cenderung tinggi semua, atau cenderung di tengah semua gitu ya. Kadang-kadang kan ada atasan yang nilainya cuma 3 gitu ya, tapi ada yang semua 4, ada yang semua 5, itu kan ekstrim. Nah, orang-orang atasan seperti itu Anda berhak panggil oleh HRD-nya, diklarifikasi kenapa Anda menilainya semua 4 atau semua 3 gitu. Itu menurut saya lebih bagus ya. Nah, oke, ini nanti kemudian dikasih ke atasannya, sekali lagi yang di slide 13 itu. Kemudian di contoh 14 ini, di slide berikutnya saya ngasih contoh. Ada yang nilainya di nomor 1 nilainya 4 misalnya. Ya. Di nomor 2 nilainya 4 juga, di nomor 3 nilainya 4. Di kompetensi nomor 4 nilainya 3, di kompetensi 5 nilainya 3. Nah, ini kalau dijumlahkan, itu jumlahnya 18 rata-rata. Ya. 18 dibagi 5. Jadi kalau Anda mau menghitung, itu langkah pertamanya 18 dibagi 5. Kenapa? Karena jumlah totalnya kan 4 tambah 4 tambah 4, tambah 3 kan 18. Dibagi 5, karena dimensi kompetensinya ada 5. Dapatnya rata-rata. Kemudian kenapa dikalikan 20? Karena ingat di kompetensi kan skalanya maksimal 1 sampai 100. Ya. Di KPI maksud saya, dalam KPI skala skornya kan 1 sampai 100. Sementara kompetensi ini kan skalanya hanya 1 sampai 5. Padahal nanti 2 nilai itu kan akan digabung. Nah, supaya ekivalen, supaya setara, maka skala kompetensinya harus dikalikan 20 dong. Kenapa? Karena kan skalanya hanya 5 tadi, 1 sampai 5. Sementara KPI sampai 100. Jadi 5 supaya menjadi 100 kan harus dikalikan 20. Ya, supaya sebanding. Sehingga kalau Anda lihat di contoh nomor 14 ini, di slide 14 ini bisa dibesarkan layarnya ya. Itu nilainya 72. Dari mana itu? 18 bagi 5 ya, dikalikan 20. 18 bagi 5 itu nilainya sekitar 3, sekian gitu ya. 3, sekian. Nah, dikalikan 20. Sehingga nilai akhir dia 72. Gitu ya teman-teman ya, paham ya? Sekali lagi, caranya di rata-rata dulu. Ya, jumlah total nilainya dikalikan dimensinya. Kalau Anda punya dimensinya misalnya 7 ya dibagi 7. Kalau 8 ya dibagi 8. Tapi dikalikan 20. Supaya sebanding. Nah, sekali lagi kalau Anda pakai aplikasi atau pakai Excel ya, mungkin bisa ngitung sendiri ya, nanti kan dikasih rumus di Excel-nya. Idealnya sih pakai aplikasi ya, jangan pakai Excel ya. Kalau di aplikasi kan Anda ada ngisi bagian KPI-nya, ada ngisi bagian kompetensinya, Anda tinggal input angkanya saja. Nanti semua yang hitung aplikasinya, itu kan maknyus. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, sekali lagi ya, Anda di dalam kompetensi ini ilustrasinya contohnya Anda mendapatkan nilai 72. Ya. Oke. Nah, kemudian di slide berikutnya ya, di slide 15 Anda bisa lihat dua aspek penilaian kinerja itu, ada aspek KPI sama aspek kompetensi. Nah, bobotnya ini saya kasih contoh KPI bobotnya tetap lebih tinggi 60%. Sementara kompetensi hanya 40%. Kemudian Anda dapat skor total. Di banyak perusahaan seperti ini ya bobotnya ya. Seorang manajer misalnya KPI-nya bobotnya 60, bobot kompetensinya 40. Tapi untuk level staff, saya sering melihat bobotnya disamakan. Ya, untuk level staff itu bobot KPI-nya 50%, bobot kompetensinya 50% juga. Tapi kalau untuk supervisor, asisten manager itu sebaiknya bobot KPI lebih tinggi karena kan mereka lebih tinggi posisinya jadi result oriented ya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang ngasih bobot KPI-nya 70% untuk manajer ya. Kemudian bobot
kompetensinya hanya 30%. Nah, sekali lagi keputusan pembobotan ini tergantung manajemen ya, tergantung kebijakan manajemen Anda. Saran saya sih mungkin seperti yang Anda lihat di dalam layar ini ya, sebaiknya 60% KPI, 40% kompetensi. Nah di slide berikutnya Anda bisa lihat nih contohnya ya, tadi kan dari contoh sebelumnya Anda mendapatkan data KPI-nya 92, sementara kompetensinya skornya 72. Sehingga kalau dihitung, dikalikan bobot 60% kali 92, ditambah 40% bobot kompetensi kali 72. Sorry, ini salah typo nih. Seharusnya 72 nih, maaf ya. 72 ya, dikalikan 40% kali 72. Jadi skor totalnya adalah 84. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara ngitungnya ya. Jadi skor KPI dikalikan bobot, ditambah skor kompetensi kan dikalikan bobot. Nilai akhirnya berapa? Jadi seperti itu teman-teman, ketika menilai itu sebaiknya ada dua komponen ini ya. Di dalam banyak perusahaan seringkali belum punya KPI, hanya penilaian kompetensi atau perilaku saja. Kecakapan kerja atau kedisiplinan atau loyalitas kerja itu menurut saya tidak afdol. Anda harus ngasih KPI yang terukur. Nah di slide berikutnya, di slide terakhir Anda bisa lihat bahwa dari skor tadi, ya dari skor tadi 84 misalnya, aspek KPI-nya 60%, bobotnya 40%, skor totalnya 84. Nah 84 ini yang akan menentukan bonus, kenaikan gaji, promosi, dan training plan. Misalnya perusahaan ngasih kebijakan bagi yang skor totalnya di 95 ke atas, bonusnya 2 kali gaji. Jadi hanya karyawan yang nilai skor totalnya 95 ke atas, bonusnya 2 kali gaji. Tapi kalau yang nilainya 90 sampai 94,9, bonusnya hanya 1 kali gaji. Kemudian kalau 80 nilai skor totalnya sampai 89, bonusnya hanya setengah kali gaji misalnya. Kemudian skor total di bawah 80, zero bonus, tidak dapat bonus. Jadi standarnya tinggi. Kalau Anda skor totalnya di bawah 80, Anda tidak akan dapat bonus. Kalau 80 sampai 90 dapat setengah kali gaji. 90 sampai 95 1 kali gaji. Di atas 95 2 kali gaji. Gitu teman-teman ya. Atau kenaikan gaji misalnya. Yang skor totalnya 100 atau di atas 100 sama 100 atau di atasnya naik gajinya misalnya 10%. Tapi kalau skor totalnya 90 sampai 99 naik gajinya hanya 7%. Kalau skor totalnya 80 sampai 89 naik gajinya hanya 4% misalnya. Kalau skor totalnya di bawah 80 misalnya naik gajinya hanya 2%, ya, lebih kecil dibanding inflasi. Jadi skor total 84 ini menjadi angka keramat, ya angka magic ya, supaya menjadi acuan ya bagi perusahaan dalam menentukan skala gaji, kenaikan gaji, besaran bonus dan seterusnya. Jadi itulah ya teman-teman ya. Jadi ketika Anda menghitung skor itu sebaiknya ada dua komponen ini ya, yang ada di depan Anda ini ya. Jadi komponen KPI sama komponen kompetensi. Dan kalau Anda menentukan KPI-nya sangat akurat, bagus, itu nilainya pasti akan ketemu distribusi normal ya. Tidak banyak orang yang akan mendapatkan nilai lebih. Karena KPI-nya betul-betul targetnya menantang, targetnya itu challenging. Cuman kalau Anda bikin KPI-nya itu sembarangan atau bikin targetnya terlalu mudah itu agak berbahaya juga. Ya ini nanti skor KPI Anda cenderung tinggi semua, nilainya 100 semua. Kenapa? Karena targetnya terlalu rendah. Makanya ini perlu dicek sama orang HRD ya. Apakah target KPI-nya sudah optimal atau terlalu rendah. Kalau targetnya terlalu tinggi, juga nilainya mungkin juga akan jeblok karena terlalu tinggi. Makanya HRD harus melakukan monitoring ya, supaya masing-masing departemen itu target KPI-nya itu
tingkat kesulitannya relatif sama. Kan bagaimanapun ada beberapa pekerjaan yang KPI-nya itu cenderung sulit, teman-teman ya. Misalnya bagian sales, bagian marketing and sales, itu KPI-nya sudah sangat universal, yakni jualan, volume penjualan. Nah, volume penjualan kan targetnya memang mudah ditentukan ya. Kalau misalnya direksinya minta tumbuh 30%, ya mau nggak mau tumbuh 30%. Nah, itu kan challenging, apalagi kalau situasi ekonomi makronya tidak mendukung. Sehingga kadang-kadang KPI-nya tidak tercapai. Ya. Pada sisi lain ada departemen-departemen lain yang karena hakikat pekerjaannya quote and quote ada di bawah kendali dia, itu pencapaiannya mudah. Misalnya tingkat ketepatan waktu pemberian gaji, ya, karyawan bagian HRD, bagian payroll, KPI-nya tingkat ketepatan waktu dan akurasi pemberian gaji karyawan. Itu kan KPI seperti itu kan cenderung mudah, mudah karena ada di bawah kontrol dia sepenuhnya. Sehingga pencapaiannya seringkali 100%, karena kalau telat kan bahaya juga. Jadi ada beberapa KPI yang memang kadang-kadang di bawah kendali kita sepenuhnya, ada beberapa KPI yang separuhnya di luar kendali. Misalnya tadi sekali lagi saya cerita ya, penjualan, kepuasan pelanggan, itu kan kadang-kadang di luar kontrol kita. Jadi tugas HRD memang melihat nanti KPI masing-masing departemen itu harus sebanding ya tingkat kesulitannya. Karena kalau tidak nanti akan ada kejadian KPI departemen tertentu nilainya rendah, sementara KPI departemen yang lainnya nilainya cenderung tinggi. Ya. Itu harus diperhatikan benar-benar itu. Ya. Karena bagaimanapun kan tiap pekerjaan di dalam departemen itu hakikatnya beda-beda, teman-teman. Ada pekerjaan-pekerjaan yang memang di bawah kendali sepenuhnya dirinya, ada yang beberapa pekerjaan yang sebagian di luar kontrol dirinya. Nah, nanti HRD harus melihat itu. Ya. Jadi untuk mengantisipasi hal itu supaya tidak terjadi sejak awal, target KPI-nya di setnya itu harus challenging, penentuan skornya harus pas, dikalibrasi supaya seimbang antara departemen A, departemen B, departemen C, departemen marketing, produksi, keuangan, HRGE, kemudian procurement, IT, itu kalau bisa KPI-nya sama-sama pas, targetnya juga sama-sama pas. Jangan departemen yang A targetnya sangat berat, departemen yang C targetnya relatif mudah. Itu nanti jomplang nilai KPI-nya. Nah, itu tugas HRD sekali lagi ya. Anda harus jadi semacam penengah. Berat memang tugas HRD itu, yang memastikan KPI semua departemen diisi dengan baik, targetnya pas, kemudian scoringnya juga pas. Itu untuk KPI. Untuk kompetensi tadi ya, Anda juga harus bilang ke atasannya supaya menilainya berdasarkan evidence. Ketika seorang atasan menilai kompetensinya 5 skalanya atau 4, itu apa buktinya? Paling tidak apa evidence-nya gitu ya. Orang HRD bisa nanya, bisa melakukan semacam sampling ya, klarifikasi ke atasannya. Jadi itulah teman-teman ya, materi kita tentang penilaian kinerja berbasis KPI ya. Sekali lagi ada komponen KPI dan juga ada komponen kompetensinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Video ini bisa Anda sebar ke semua karyawan di kantor Anda secara gratis, ya, secara bebas ya. Kalau Anda beli dari video saya, Anda bisa sebarkan ke semua karyawan di kantor Anda. Supaya karyawan kantor Anda makin maju, makin cetar membahana. Oke? Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.